Mumpung masih melek kita, kalau bisa beribadah banyak-banyak. Kita nggak punya duit aja, nggak punya duit, kita istighfar aja. Allah Maha mengetahui. Neraka itu tergantung dari perbuatan kita. Makanya selama kita hidup di alam dunia, ya, hanya amal ibadah yang kita bawa. Jangan kau meninggalkan utang piutang di alam dunia. Percuma kita sholat, tapi kita punya utang piutang. Nah itu yang dipertanyakan, nah itu yang dipersulit. Kau bayangkanlah, bawa golok aja pertanyaannya banyak, apalagi kita bawa dosa. Ya Allah, auzubillah min dzalik, ya. Mumpung masih melek kita, kalau bisa beribadah banyak-banyak. Kita nggak punya duit aja, nggak punya duit, kita istighfar aja. Allah Maha mengetahui. Udah dapat pahala. Makanya saya tuh paling senang berzikir. Dalam hati saya itu berzikir setiap hari tanpa orang tahu. Dengan cara, hewan pun punya cara sendiri berzikir tanpa kalian sadari. Lihatlah binatang yang di lautan menari-nari seolah-olah dia berzikir tanpa kalian tahu. Lihatlah burung itu selalu apa? Bunyi. Jangan kalian bunuh. Setiap binatang itu punya hak hidup. Kalau kita mau menyembelih pun harus baca doa, ya. Kadang-kadang orang ngawur main tembak, saya suka kasihan. Semua kan barang bernyawa, semua kan ciptaan Allah. Nggak boleh kita main semena-mena. Terkecuali orang itu emang benar-benar yang udah zahim lah, ibaratnya zahim, terlalu over lah kalau saya bilang. Kalau kita bisa memaafkan ya kita maafkan lah. Cuman kalau sudah melebihi batas kemampuan kewajaran kita, cukup kita penjarakan saja. Selama ada penjara dunia, kan kita sesama makhluk ciptaan Allah. Makanya kalau agama diperdalam, insya Allah manusia jauh dari perkara, jauh dari problem. Punya aja Islam, jangan main-main itu agama Islam. Kajilah yang sebenar-benarnya. Wahaya, nanti kita dipertanyakan tugas macam apa kamu jalankan. Selagi kamu masih hidup, boleh kamu tertawa, ya, bebas. Kamu nyakitin orang juga bebas. Tapi setelah itu apa yang kalian dapatkan? Hanya siksaan di alam kubur yang tiada hentinya. Mumpung lagi urip, mas, kita harus tanamkan kebaikan, cari amal sebanyak-banyaknya. Suatu saat kita kembali tak akan pernah menyesal. Seperti kita di alam dunia yang lagi nyari duit. Buat apa kita nyari duit, gak ada habisnya. Saudara nomor satu, kalau saudara yang mau menyakiti kita, tinggalkan, lebih baik kita sendiri. Allah Maha Besar, apapun bisa terjadi. Makanya dibilang inama amruhu ijarodah pun bayakun, apapun bisa terjadi. Bukankah kita dari tetes air lina lalu diciptakan menjadikan musuh? Kenapa bisa jadikan musuh? Baca ayatnya yang benar. Karena apa? Nggak punya pendidikan, nggak punya norma, nggak punya aturan. Coba kalau punya aturan, punya norma, dikaji yang dalam, insya Allah nggak akan bakal cilaka. Yang barang cilaka, kenapa? Karena selalu menyakiti jiwa seseorang. Kalau kita nggak mau nyakitin seseorang, jangan kau sakiti. Kita punya hak sama, sejajar, sama tinggi, sama rendah. Tapi bagaimana dulu? Al-Qur'annya dihayati apa enggak? Kita harus mempelajari bagaimana caranya kita enggak perang agama. Kita hargai yang lama. Siapa yang lama? Hindu dan Buddha. Kalau udah ada Hindu dan Buddha, itu namanya petilasan raja. Sebelum ada agama Islam, itu Hindu Buddha dulu. Sebelum ada Hindu Buddha, itu Nabi Adam dulu. Sebelum kalian bisa baca Quran, siapa dulu? Malaikat dulu, ya. Sebenarnya kita saudara sama setan. Kenapa bisa bermusuhan? Karena yaitu kita lebih sempurna daripada setan. Tahu nggak? Setan itu nak nampak, hanya hawa panas aja. Kalau kamu tahu, hawa panas tahu. Setan itu hawa panas. Coba kamu bakar pakai api, ini api yang nyata. Bayangkanlah kalau kita dibakar di alam neraka macam ini. Kita ini panas, mas. Ini hanya sekecil. Gimana nanti? Kau bayangkan ini api yang nyata. Di sana juga nyata. Jangan main-main. Mustahil enggak. Ini aja kelihatan nampak. Ini api yang nyata. Gimana kalau kita pulang ke sana? Dibakar, mas. Enggak sembarangan. Saya takut. Kau lihatlah matahari begitu panas itu. Kalau jatuh ke lautan bagaimana kita? Bayangkanlah.
Gimana nggak kiamat? Kenapa bisa kiamat? Tergantung dari manusia. Kenapa bisa ada dajjal? Karena dari perbuatan hawa nafsu yang melebihi batas kewajaran. Makanya Allah murka, benci, marah. Kejahatan, saling membunuh, nah itu dosa besar yang tak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan main-main. Terus dosa syirik, iri dan dengki, itu namanya dosa syirik yang tak akan pernah diampuni, macam sembunyi. Yang sok suci bagaimana? Hanya berjubah aja, kain putih, tapi hatinya busuk. Buat apa? Nggak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter, tapi hatinya busuk, nggak ada arti. Lebih baik gak bisa baca tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Dan main-main, mas. Lebih baik kita nggak bisa baca Quran sekalipun, satu kata bismillah nyampe, karena polos lugu, daripada yang tahu tapi untuk perdebatan, tapi untuk menang-menangan. Allah benci itu, murka. Aku bisa baca Quran, aku bisa ini, itu kesombongan namanya, takabur. Itu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik orang gak bisa baca sekalipun tapi dia modal bismillah, bisa diterima. Itulah perbuatan syaitan yang mengadu domba kita. Untuk apa? Perpecahan. Kalau mau pengen tahu, semuanya sama rata. Mau yang pintar mau bodoh, semuanya terjadi karena Allah. Seolah-olah dia paling pintar, itu nggak boleh. Manusia itu tidak ada luput, dan manusia itu nggak ada yang pintar. Bodoh semua. Yang paling pintar hanyalah Allah, gitu aja. Yang paling sempurna hanyalah Allah, gitu aja udah. Kita belum ada apa-apanya, cuma sebutiran debu. Apa yang dibanggakan? Nggak ada saya dalam hidup saya banggakan. Lillahi ta'ala aja. Mau lu terima nggak terima itu terserah. Namanya. Jadi manusia itu jangan kau nilai buruknya, nilailah kebaikannya, kesabarannya.